Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amshaj yabtalihi faj'alahu sami'an basira. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan taj'alu dhulmata nura wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala man faza binasabihi wa sahbihi adada anfasi makhluqatika syahiqa wa zafira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita selalu perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah selesai melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan dan kita masuk sekarang pada Idul Fitri 1447 Hijriah. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk pribadi-pribadi yang muttaqin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dahulu di akhir Ramadan Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat ke pelosok negeri. Ada dua pesan yang beliau sampaikan kepada masyarakat pada saat itu. Yang pertama, supaya mereka mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang kedua, supaya mereka memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Fungsi daripada zakat fitrah itu adalah dalam rangka untuk bisa mensucikan berbagai macam kata-kata yang sia-sia pada saat puasa di bulan Ramadan. Fungsinya seperti sujud sahwi. Pada saat sholat ketika lupa, maka kafaratnya atau penghapusnya adalah dengan sujud sahwi. Sedangkan fungsi daripada istighfar itu adalah sebagai penambal apabila selama puasa itu ada hal-hal yang sia-sia, yang haram dilakukan oleh orang-orang yang puasa. Beliau memberikan perintah kepada masyarakat untuk banyak membaca doa sebagaimana yang dibaca oleh para nabi kita dahulu, yaitu diantara Nabi Adam alaihissalam membaca doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian juga doanya Nabi Yunus alaihissalam pada saat berada di perut ikan paus dalam keadaan yang gelap gulita, tidak ada makanan minuman, beliau bisa bertahan sekian lama. Ada yang mengatakan sampai 40 hari 40 malam beliau diajarkan untuk berzikir dengan membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, inilah kalimah-kalimah yang baik kita baca pada saat akhir dan pada awal Syawal seperti ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, kita telah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan
di samping kita optimis ada unsur roja ibadah kita diterima, maka tetap harus ada pesimisnya atau ada unsur khaufnya. Jangan-jangan ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Baina roja wal khauf, itulah kondisi setiap muslim dalam melakukan rangkaian ibadah. Para ulama memberikan gambaran bahwasanya di antara tanda diterimanya amal ibadah seseorang adalah al-hasanatu ba'dal hasanah, kebaikan sesudah kebaikan. Ibnu Katsir mengatakan inna min thawabil hasanah al-hasanata ba'daha, sesungguhnya ganjaran kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Wa inna min jazai sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha, dan sesungguhnya di antara balasan keburukan adalah keburukan yang sesudahnya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa di antara tanda amal kebaikan, amal ibadah seseorang diterima Allah Ta'ala adalah ketika diikuti dengan amal kebaikan yang berikutnya. Ketika orang melakukan kebaikan dan diikuti dengan keburukan, maka itu tanda amal kebaikannya ditolak oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, itu adalah amal kebaikan, kemudian pada bulan Syawal ini dilanjutkan dengan amal keburukan, maka hati-hati, bisa jadi itu tanda amal kebaikan kita di bulan Ramadan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa tanda seseorang mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan karena fenomena langit, tetapi pada ketenangan hidupnya, ketenangan jiwanya. Dia punya keinginan yang kuat untuk terus beribadah setelah bulan Ramadan. Seperti mirip haji mabrur, kemabruran haji itu adalah dilihat pasca kepulangannya dari ibadah haji. Nah, Ramadan juga begitu. Kalau ibadah kita diterima di bulan Ramadan, maka dampaknya dilihat adalah pasca Ramadan. Semakin soleh, semakin baik, semakin dekat dengan masjid, semakin lembut hatinya, maka itulah tanda amal-amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, ada 6 nilai utama di bulan Ramadan yang perlu untuk kita pertahankan pasca Ramadan. Yang pertama yaitu nilai ketakwaan dan spiritual. Artinya kita istiqomah dalam ibadah. Pesan takwa ini disampaikan di ayat-ayat tentang masalah puasa sampai 2 kali. Pada ayat 183 Allah mengatakan la'allakum tattaqun, dan 187 Allah mengatakan la'allahum yattaqun. Ini menunjukkan pentingnya pesan takwa yang menjadi target dalam ibadah puasa kita ini. Dalam Al-Quran pesan takwa ini lebih dari 200 kali dalam berbagai macam derivasinya disampaikan oleh Allah Ta'ala pesan kepada kita semuanya. Ini mengingat pentingnya takwa dari kata waqa yaqi wiqayatan, artinya adalah menjaga, hati-hati atau waspada. Antaj'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah, engkau meletakkan antara dirimu dan azab Allah ada proteksinya, ada pelindung, sehingga harus hati-hati. Menurut Abdullah bin Umar, at-taqwa itu adalah an la tara nafsaka khairan min ghairika. Takwa itu engkau tidak melihat dirimu lebih baik daripada orang lain. Jadi kalau selama ini kita sudah melaksanakan amal-amal kebaikan, jangan sampai terbersit dalam hati kita lebih baik daripada orang lain, membanding-bandingkan. Saya sudah khatam 5 kali Al-Quran, itu tetangga saya masih 1 kali. Nah, tidak boleh begitu ya. Belum tentu yang 5 kali diterima oleh Allah. Siapa tahu yang 1 kali sudah diterima Allah Ta'ala. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, takwa ini adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada zat yang maha agung Allah Ta'ala. Wal amalu bitanzil, melaksanakan pesan-pesan Al-Quran. Wal isti'dadu liyaumir rahil, bersiap diri menghadapi kehidupan perjalanan panjang di akhirat. Itulah takwa yang penting sekali untuk kita renungkan nilai-nilainya pada pasca Ramadan, dan tentunya kita harus istiqomah.
Tadi di sholat saya baca surah Fussilat ayat 30 dan seterusnya yang menyebutkan tentang fadilah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ila akhiriha. Kemudian di surat Hud ayat ke-112 Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Ayat ini menjadikan Rasulullah sampai beruban rambutnya karena perintah yang berat dari Allah Ta'ala. Maka istiqomalah engkau sebagaimana engkau telah diperintahkan dan orang yang bertaubat bersamamu. Yang kedua yaitu nilai keikhlasan, kejujuran dan muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kira nilai yang sangat penting sekali ya untuk kita terapkan, dan pelajaran di bulan Ramadan ini kemarin luar biasa. Kita diajarkan untuk ikhlas dan jujur ya. Ibadah puasa ini sangat berpotensi kepada kita untuk selalu ikhlas dan jujur. Walaupun hampir ya maghrib, kalaupun kita sangat-sangat kehausan, kita tidak akan berani mongkel karena kita merasa Allah Ta'ala mengawasi terus apa yang kita lakukan ya. Ini penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran, keikhlasan bukan hanya di masjid, bukan hanya di majelis taklim, tapi kita bawa di pasar, di tempat kerja, di jalan, di seluruh tempat. Ini penting untuk memiliki sikap ikhlas dan jujur. Yang ketiga yaitu nilai kesabaran dan pengendalian diri. Kata Imam Ghazali bahwa puasa adalah separuh dari kesabaran. Jika sabar sudah terbentuk, maka kendali diri akan menjadi tameng dari dosa. Sabar ini ada 3 macam. Yang pertama as-sabru anil mahdur, kesabaran dalam menjauhi berbagai macam yang dilarang ataupun kemaksiatan. Yang kedua as-sabru ala ta'ah, kesabaran untuk melakukan ketaatan kepada Allah atau ibadah. Yang ketiga as-sabru alal maktur, kesabaran dalam menghadapi musibah atau kejadian yang kita hadapi, dan kita dilatih di bulan Ramadan untuk memiliki kesabaran ini. Dan Allah menjanjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah akan memenuhi pahala orang yang bersabar itu dengan tanpa batasan. Yang keempat jemaah sekalian yaitu nilai kedisiplinan, artinya manajemen waktu ya. Kita dilatih di bulan Ramadan kemarin mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, aktivitas dan waktu kita tertata sedemikian rupa, sedemikian rapi. Maka mari kita jaga dengan sebaik-baiknya nilai tersebut ya. Ada hadis yang mengingatkan kepada kita, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ada 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan kesempatan. Maka mari kita jaga kedisiplinan, taat kepada aturan, jangan semaunya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima adalah nilai empati dan kebersamaan. Pada saat kita siang hari, kita merasakan bagaimana kondisi saudara kita yang tidak punya makanan di rumahnya, mereka lapar. Maka saat siang hari Ramadan kita merasa lapar. Bagaimana pekerja keras, mereka bekerja menahan lapar, maka kita juga merasakan begitu. Dan pada bulan Ramadan kita termotivasi untuk saling berbagi dengan memberikan takjil, memberikan buka puasa, kemudian kita tadarus tarawih bersama di masjid. Ini kebersamaan yang perlu kita jaga, terutama di setelah Ramadan. Walaupun ada perbedaan dalam hal penentuan awal ataupun akhir Ramadan, tidak masalah, tetap kita jaga kebersamaan. Yang keenam adalah nilai kesederhanaan. Pada saat bulan Ramadan, terutama saat menyantap sahur ataupun hidangan iftar buka bersama, kalau kita menikmati dengan rasa syukur, dengan air putih kurma saja sudah cukup. Maka itu menanamkan nilai kesederhanaan, tidak perlu bermewah-mewah. Kalau hidup ini
untuk memenuhi kebutuhan hidup, insya Allah semuanya kita punya kemampuan. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup itu luar biasa, tidak ada batasnya. Maka mari kita tanamkan nilai kesederhanaan. Allah memberikan perintah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minumlah tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang melebihi batas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikutnya jamaah sekalian, setelah 6 nilai bisa kita renungkan, kita tanamkan dan kita pertahankan di pasca Ramadan, maka ada 8 pesan yang saya sampaikan secara singkat untuk menjaga konsistensi kita di pasca Ramadan. Pesan yang singkat tetapi luar biasa, memiliki makna yang mendalam. Para ulama mengatakan as-sawmu lan yantahi, wal Qur'anu lan yarhal, wal masajidu lan tughlaq, wal istijabatu lan tatawaqqaf, wal ajru lan yanqati. Kun abdan rabbaniyan wa la takun abdan ramadhaniyan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang pertama adalah as-sawmu lan yantahi. Puasa ini tidak pernah berhenti. Yang wajib Ramadan memang selesai, tetapi pasca Ramadan masih bisa kita lanjutkan. Nabi mengatakan man shoma ramadhana thumma atba'u sittan min syawal faka'annahu shamat dahar. Siapa yang puasa Ramadan kemudian lanjut dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka seperti dia puasa 1 tahun penuh. Mengapa demikian? Karena rumusnya dalam Islam al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kita puasa Ramadan 30 hari seperti 300 hari. Kita puasa 6 hari sama dengan 60. 300 plus 60 sama dengan 1 tahun dalam bilangan tahun Hijriyah. Itulah fadilahnya. Kalau kita yakin tadi di depan saya katakan al-hasanah ba'dal hasanah, kita yakin puasa Ramadan ini diterima, maka lanjutkan dengan puasa sunnah di bulan Syawal dan seterusnya. Yang kedua, wal Qur'anu lan yarhal. Al-Quran tidak pergi kemana-mana. Kita semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Masya Allah. Ada yang khatam 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang 10 kali, Masya Allah, luar biasa. Maka sebagai bukti tilawah kita diterima, lanjutkan pasca Ramadan. Mungkin tidak sebanyak khatamnya di bulan Ramadan, tetapi paling tidak 1 juz 1 hari bisa kita baca, sehingga 1 bulan bisa khatam sekali. Itu sudah alhamdulillah ya. Al-Quran harus kita berinteraksi dengannya pasca Ramadan. Yang ketiga, wal masajidu lan tughlaq. Masjid-masjid tidak pernah terkunci, tidak pernah tertutup, tidak seperti masa pandemi dulu. Kalau di bulan Ramadan kita rajin sholat tarawih berjamaah, rajin iktikaf di 10 hari terakhir, maka pasca Ramadan peluang itu terbuka. Kalaupun pintu aula utamanya terkunci karena ada barang-barang berharga, maka masih ada serambinya, bisa kita lakukan ibadah di situ. Dan banyak sekali doa malaikat yang diberikan kepada orang-orang yang ahlul masjid, yang cinta dan memakmurkan masjid. Ini sudah saya pernah terangkan di kultum tarawih. Yang keempat adalah wal istijabatu lan tatawaqqaf. Terkabulnya doa tidak pernah berhenti. Bukan hanya saat Lailatul Qadar saja, kapanpun pasca Ramadan tetap ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Maka jangan berhenti doa pada saat-saat itu. Apakah kita di sepertiga malam terakhir, saat antara adzan dan iqamat, saat hujan, pada saat kita berpuasa sunnah pun juga demikian, tetap ada istijabah atau terkabulnya doa. Yang kelima adalah wal ajru lan yanqati. Pahala itu tidak pernah terputus, tidak pernah berhenti pasca Ramadan, terus masih terbuka. Kalau di Ramadan kemarin kita dimotivasi terutama untuk menghidupkan Lailatul Qadar, di antara hadis yang mengatakan man shalla al-isya fi jama'atin faka'annahu qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya dengan berjamaah seperti menghidupkan sholat tahajud setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annahu qama laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah seperti tahajud 1 malam full. Itu bukan hanya di Ramadan saja, pasca Ramadan juga masih terbuka kesempatan. Pahala sebanyak-banyak bisa kita dapatkan pasca Ramadan.
Yang keenam adalah kun abdan robbanian, jadilah hamba Allah yang robbani, yang tersibuh tercelup dengan nilai-nilai ilahiyah yang istiqomah. Wala takun abdan ramadhanian, janganlah jadi hamba ramadhani, hamba Allah yang hanya semangat di bulan Ramadan saja ibadahnya. Bishr al-Hafi mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Tuhannya kecuali di bulan Ramadan saja. Yang semangat ibadahnya hanya di bulan Ramadan itu disebut adalah bi'sal qaum, kaum yang terburuk. Hasan al-Basri pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai Imam Hasan al-Basri, ada orang yang ibadahnya serius di bulan Ramadan tapi pasca Ramadan malas. Kata beliau, orang itu menyembah Ramadan, bukan menyembah Tuhannya Ramadan. Ini kan bahaya ya. Kalau menyembah Ramadan dia nggak mendapat apa-apa, tapi kalau menyembah Tuhannya Ramadan Allah Ta'ala, maka ini luar biasa. Dulu ketika sahabat Nabi, ketika mendengar Nabi wafat, mereka ngelukru, shock, stres, dan mereka tidak semangat. Maka Abu Bakar tampil dengan jiwa kesatria dan mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fakana Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budu Rabb Muhammad fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Tuhannya Muhammad, Allah Maha hidup, tidak pernah mati. Jadi kita ibadah tidak ada kaitannya dengan masalah waktu, tempat, dimanapun kita tetap harus semangat. Walaupun mungkin ada semangat atau ada kondisi-kondisi yang harus lebih kita tingkatkan, terutama kemarin. Maka disinilah penting untuk menjadi hamba Allah yang robbani. Yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadah pada Allah Ta'ala sampai datangnya keyakinan ataupun kematian. Kita tidak tahu kematian kapan datang pada kita masing-masing, maka persiapkanlah diri kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Kematian itu rahasia dan kita harus mati dalam keadaan muslim. Maka pilihannya adalah kita harus mengislamkan seluruh sisi kehidupan kita. Identitas Islam bukan hanya kita bawa di masjid, di majelis taklim, di lingkungan yang kondusif, tetapi identitas Islam harus kita bawa kemana-mana. Apakah di jalan, di pasar, di pemerintahan, di politik, itu semua harus kita bawa identitas Islam kita. Mudah-mudahan nilai-nilai Ramadan dan pesan-pesan singkat ini bisa kita laksanakan pasca Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang diterima dan menjadi pribadi-pribadi yang mutakin. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita akhiri khutbah ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waghfir lana dhunubana waj'alna mimman shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma taqabbal minna ramadhana wakhtimhu bi ridwanika wal itqa min niranik waj'alna fihi minal maqbulina wal faizin. Allahumma la tazilu akhirul ahdi min siyamina iyyahu wa a'id ramadhana alaina a'waman adidah wa asminatan madidah wa nahnu fi atami sihhati wal afiyah. Allahumma ighfir lana taqsirana wajbur kasrana ala firaqi syahrina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa la yakhafuk wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ya arhamar rahimin.
Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrat wal musyrikin wa damir a'daka a'datin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum warham mubina wa ansur ikhwanana fi Aceh wa fi Sumatra wa fi ghairiha min buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf selama ini kalau berinteraksi dengan panjenengan semua ada khilafnya, mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma ja'alna minal aidin faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.